narkoba jaringan antar provinsi ditangkap Reserse Narkoba Polresta Mataram. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah akan melakukan penertiban pedagang setelah tidak ada penghuni. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi tentunya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Kurir narkoba jaringan antar provinsi NTB ditangkap Reserse Narkoba Polresta Mataram di salah satu hotel bintang di Cakranegara, dan dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti 1 kilo sabu siap edar. Inilah detik-detik Reserse Narkoba Polresta Mataram saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kurir narkoba jaringan antar provinsi di salah satu hotel bintang di Cakranegara berkat laporan dari masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan badan dan lokasi, polisi berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku berikut 1 kg sabu sebagai barang bukti. Apresiasikan atas kinerja Sar Narkoba Polresta Mataram bisa mengungkap kasus di mana di sini akan dilakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 kilo. Identitas 2 terduga pelaku yang merupakan jaringan pengedar sabu antar provinsi diantaranya IM 25 tahun, warga PD Aceh, dan US 41 tahun pria asal Sakra, Lombok Timur. Saat diinterogasi polisi, terduga pelaku IM mengaku hanya sebagai kurir dan membawa sabu dari Pekanbaru, Riau ke Lombok menggunakan jalur darat dengan mendapatkan bayaran 70 juta, sedangkan US merupakan pemesan sabu. Polisi terus mendalami pengungkapan kasus ini untuk menangkap pemilik atau bandar sabu. Kedua terduga pelaku saat ini telah menjalani penahanan di Mako Polresta Mataram dan terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah berkomitmen akan melakukan penertiban pedagang setelah tidak ada pemadaman listrik. Pasca desakan dari pedagang Pasar Renteng sepekan yang lalu ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah untuk segera menyalakan listrik dan menertibkan pedagang, hingga saat ini listrik di Pasar Renteng masih belum menyala. Termasuk juga para pedagang yang masih belum ditertibkan, para pedagang pun masih terlihat berdagangan di luar lapak mereka. Terkait hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah menjelaskan bahwa penertiban pedagang akan dilakukan setelah listrik di Pasar Renteng hidup kembali. Sementara untuk kondisi listrik hingga kini belum hidup lantaran masih menunggu alat yang dikirim dari luar daerah. Setelah alatnya nanti sudah ada, maka listrik akan diperbaiki PLN dan dipastikan hidup kembali seperti biasanya. Di Jakarta kan udah mau datang. Apa aja yang ditertibkan besok ini? Ya sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin. Parkir sama ya, parkir pedagang dengan pedagang ada di tengah itu. Nah, termasuk juga listrik sudah nyala, silahkan aja kita. Nah kalau itu tanya langsung di anunya ya, di PLN sudah ada di pasar. Kapan rencana penertiban? Ya setelah selesai. Untuk menghidupkan kembali listrik Pasar Renteng yang padam ini, Pemda menganggarkan 53 juta rupiah untuk perbaikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pada musim haji tahun 2022, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan seluruh jamaah haji Indonesia diwajibkan melakukan tes PCR COVID-19 dan JCH yang positif hasil PCR terancam batal untuk diberangkatkan. Pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun ini mengeluarkan kebijakan wajib tes PCR bagi seluruh jemaah calon haji. Jemaah yang hasil PCR-nya positif pada saat pemberangkatan, yang bersangkutan akan mengalami penundaan pemberangkatan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama. Namun jika pada hari terakhir mereka belum sembuh, maka secara otomatis mereka tidak bisa diberangkatkan dan kemungkinan akan diikutkan pada tahun berikutnya.
Sesuai kebijakan baru dari General Authority of Civil Aviation of Arab Saudi atau Otoritas Penerbangan di Arab Saudi terkait hasil PCR JCH diminta sudah keluar maksimal 48 jam sebelum keberangkatan dan syarat tersebut diubah menjadi 72 jam sebelum keberangkatan. Terkait kebijakan tersebut, Dinas Kesehatan Lombok Barat menegaskan para petugas harus memperhitungkan dengan tepat terkait waktu pemeriksaan PCR bagi JCH, sehingga para JCH mempersiapkan kesehatannya. Oh, berarti tes PCR ini diberlakukan juga nanti? Dilakukan juga. Oh, Masih aturannya masih seperti itu. berarti ada kemungkinan jemaah haji tidak bisa berangkat dengan Karena itu bisa, makanya kita menghimbau untuk dikurangi ziarahannya. Oh gitu. Supaya jemaah haji bisa berangkat tidak khawatir nanti ketika diperiksa. Tidak dijaga-jaga. Oh, sejauh ini dari hasil pemeriksaan ada enggak yang kemudian dari keluhan kesehatan mereka tidak bisa diberangkatkan tahun ini? Belum ada. Masih. Oh gitu. Masih ya. Alhamdulillah semua bisa sesuai kesehatannya masih baik. Sementara JCH Lombok Barat yang telah vaksin dosis lengkap COVID-19 di Lombok Barat sebanyak 95% dan 95,7% JCH Lombok Barat telah tervaksin meningitis. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.